Halo, selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakalan nge-share diet aku ala-ala artis yang lagi viral, yang lagi booming saat ini, yaitu diet ala Katia Aristia. Oke, sebelum ke videonya, aku minta sama kalian jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Bagi yang belum, semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Baik, kita mulai ke pengalaman dulu. Sebelum diet Katia Aristia ini, aku pernah nyobain diet yang ekstrim-ekstrim kayak Ayu Diet, terus diet mahal juga yang beli produk-produk H itu ya, yang pertamanya H, susu gitu, ada tehnya juga, ada obat-obatannya juga. Tapi cuma turun beberapa kilo dan akhirnya setelah tidak melanjutkan lagi diet seperti itu, berat badan aku malah naik karena mungkin si akunya juga ya, sama tubuh akunya juga mungkin berontak gitu karena kemarin-kemarin kan gak makan enak. Jadi pas setelah setelah gak diet itu aku jadi makannya yang gak karuan gitu, kacau lah intinya. Nah terus pas aku nyoba-nyoba diet ala Katia Aristia ini, alhamdulillah selama 4 hari juga BB aku itu turun jadi 66 kilo kalau nggak salah. Nanti aku kasih tunjuk ya berat badan aku. Nah setelah 66 kilo itu udahlah, aku bersyukur gitu, kok bisa ya gitu, dalam waktu 4 hari aku bisa 66 kilo dari 69 kilo. Lalu aku terus jalan diet dan akhirnya mentok di 64 kilo. Sempet di situ down dan mulai lelah juga ini badan, sampai nggak sanggup gitu kalau lihat orang yang lagi makan mie, makan seblak, mie ayam, makanan-makanan yang aku suka itu aku nggak kuat. Lalu aku cheating. Nah udah cheating itu mulai keenakan, terus cheating dan akhirnya BB aku naik lagi ke 65 kilo. Nah udah di 65 kilo aku mulai diet lagi sampai ke 64, 63, 62 dan sampai sekarang alhamdulillah di 56 kilo. Nah di 56 kilo ini aku udah 3 bulan nggak menjalani diet. Aku mau nyoba diet lagi 1 minggu aja, tapi nggak full. Ini cuma buat referensi aja buat kalian. Semoga kalian bisa terinspirasi dari diet makanan aku selama 1 minggu. Jadi di dietnya ala Katia Aristia ini ada pantangannya dalam makanan. Jadi pantangannya itu no gula, no tepung, no santan, no minyak, sama bumbu-bumbu kayak terasi itu juga nggak boleh. Mau minyak apapun juga nggak boleh. Mau coconut oil, mau minyak wijen kayak gitu nggak boleh. Jadi aku bakalan kasih tahu. Terus nanti bagaimana kita makan, masaknya pakai apa? Nah jadi masaknya itu pakai air doang ya guys. Dan bisa sih makan kalau misalkan kita udah enak, bingung mau masak pakai gula nggak enak, bisa kok. Tapi diet pakai gulanya itu dari diabetasol atau diabetanol juga bisa. Nah dan makanan apa aja yang dilarang di dietnya ala Katia Aristia ini. Oke, kita simak videonya. Dari jam, jadi kita harus atur dulu jam sesuai kemampuan tubuh kita. Misalkan kita makannya dari bangun tidur itu bisa makan di jam 8. Mungkin itu buat cemilan, sarapannya jam 8.
Lalu jam 11-nya makan siang. Itu menurut aku kemampuan tubuh aku beda sama kalian. Kalau misalkan kalian kuat jam 9 baru makan ya nggak apa-apa, monggo silakan jam 9. Mungkin makan siangnya jam 12. Tapi ini aku mau ngasih nge-share-nya ala aku ya jamnya. Jadi jam 8 aku itu sarapan. Lalu jam 11-nya aku makan siang. Jam 14.20-nya aku snack sore. Jam 6-nya aku makan malam. Jam 8-nya juga aku cemilan malam. Nah, itu jam makan aku. Bisa kalian ikuti, atau misalkan kalian setelah itu harus dilakukan selama 1 minggu berturut-turut. Kita harus sama ya makannya seperti itu, tapi aku enggak kayak gitu. Aku mah menurut kemampuan aku aja, enggak seperti Katia. Kan Katia mah itu dibimbing sama dokter gizinya. Kalau aku mah ala-ala aku aja, cuma jam makannya kayak Katia Alistia, dan cara makannya yang enggak pakai gula, santan, oil itu pokoknya aku nurutin Katia. Jangan sampai jam makan kita itu acak-acakan ya. Misalkan kita udah nge-setnya jam 8 ya, itu sarapan. Tapi hari berikutnya misalkan ya nggak keburu jadi jam 10 misalnya gitu, nggak boleh. Kita harus konsisten sama jam makan kita. Ingat. Lalu untuk takaran nasinya, untuk diet yang pertama kali nyoba diet ini, jangan sampai macam-macam kalian berani 2 sendok mentung, jangan. Jadi pertama diet itu bisa 4 sendok makan mentung, bisa 6 sendok makan mentung. Tapi menurut aku 5 sendok makan mentung juga itu udah kenyang banget. Kalau misalkan dedeknya enggak nyampe ke 70 kilo itu bisa kok di 5 sendok makan, enggak sampai 6 sendok makan juga nggak apa-apa. Jadi setiap 2 minggu itu kita turunin lagi. Kalau misalkan pertama kita 4 sendok mentung, 2 minggu selanjutnya kita turunin jadi 3 sendok makan. Udah 3 sendok makan, udah 2 minggu turun lagi jadi 2 sendok makan. Nah, kalau udah 2 sendok makan itu aku belum pernah sekali, tapi kayaknya aku nggak kuat sampai ke 2 sendok makan. Dan katanya 2 sendok makan itu dibantu sama susu low fat, kopi juga bisa. Tapi aku nggak sampai ke 2 sendok, paling aku sampai ke 3 sendok karena aku takut tubuhnya aku juga drop gitu. Jadi aku sampai 3 sendok makan aja. Nah, kalau misalkan kita makan, yang boleh kita makan itu saus kayak bon cabe gitu, nggak apa-apa ya sebut merek. Bon cabe itu juga nggak apa-apa. Yang jangan itu mayones ya. Kalau saus-sausan itu boleh. Misalkan kita makan ayam bakar pakai kecap boleh. Misalkan ayam bakarnya pakai saus juga boleh. Misalkan nggak ada cabai rawit itu juga kita pakai saus nggak apa-apa. Tapi harus dengan takarannya itu gimana sih ya, yang penting jangan banyak-banyak. Misalkan 1 sendok makan juga nggak apa-apa. Terus kalau misalkan kita mau masak kayak rendang kayak gitu kan harus pakai santan ya, boleh kok, bisa kita masak rendang tapi nggak pakai santan, cuma pakai kemiri aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.